Sebelum ART-nya pulang, didiskusikan dulu dengan Pak suami kira-kira apa saja nih yang esensial skala prioritas yang perlu dikerjakan di dalam rumah. Yang keempat, relax moms. Rumah berantakan sedikit enggak apa-apa, yang penting momsnya tetap waras. Assalamualaikum, kembali bersama saya Dula Alia di Dula Alia Channel. Tempat mengedukasi dan menginspirasi para ayah dan bunda sejak masa konsepsi, kehamilan, persalinan, postpartum, dan parenting usia dini. Momen lebaran, siapa moms di rumah yang asisten rumah tangganya belum kembali dari mudik kampung halaman? Pasti itu bikin kepala juga pusing ya moms, terlebih untuk moms dan ayah yang masih punya anak-anak kecil di rumah. Pasti rumahnya seperti apa? Nah, di sini aku akan bagikan beberapa tips agar tidak stres berkelanjutan untuk moms karena ditinggal mudik para asisten rumah tangganya. Yuk kita simak sama-sama ya. Yang pertama, moms bisa berbagi tugas dengan suami. Yuk bapak-bapak, sekarang saatnya bantuin istri ya. Jangan mau taunya beres aja. Biar tahu ngapain aja sih keseharian istri itu di rumah. Boleh bagi tugas sama bapaknya, misalnya bapaknya sudah masuk kembali ke kantor. Ya sudah, pulang kantor saja. Atau sebelum berangkat kantor bagi tugasnya. Siapa setiap habis makan misalnya, cuci piring siapa. Kalau misalnya mau sudah menyiapkan makanannya, boleh dong bapaknya membantu mencuci piringnya. Untuk di kamar misalnya. Nah, bapak-bapak nih yang punya kebiasaan menaruh handuk basah ya di atas kasur. Tolonglah kali ini gantungkan kembali di kamar mandi atau di jemuran ya Pak, untuk meringankan beban dari istri tercinta. Berbagi tugasnya gimana? Boleh ya Mom, sebelum ART-nya pulang didiskusikan dulu dengan Pak suami kira-kira apa saja nih yang esensial skala prioritas yang perlu dikerjakan di dalam rumah. Dari mulai bebersihnya, mulai penjemputan anak misalnya. Nah itu mulai dibagi, didiskusikan dan juga dilihat saling menghormati sama-sama bahwa masing-masing punya kesibukan, apalagi kalau dua-duanya sama-sama bekerja. Yang kedua, bisa melibatkan anak, terutama apabila anaknya sudah lebih besar dan mulai memahami arahan-arahan. Nah tapi jangan juga mendadak ya moms, karena perlu habituasi. Jadi sebelum Mbak ART-nya mudik, anak sudah dikasih nih apa saja yang kira-kira sesuai dengan usia anak yang bisa dikerjakan. Misalnya mau mandi dia buka baju ditaruh di tempat laundry atau pakaian kotor, atau dia mau makan dia bisa apa yang dia bisa ambil. Nah di sini moms juga sambil melatih si anak untuk mulai belajar mandiri. Nanti disesuaikan ya moms dengan level atau usia anak. Dia bisa sampai apa nih, misalnya 2-3 tahun apa yang bisa lakukan. 3-4 tahun yang bisa dilakukan apa. Atau misalnya sudah umur 6 tahun, oke dia bisa melakukan apa nih untuk membantu moms dan ayahnya di rumah. Nah itu bisa dibikin tuh seperti jurnal, nanti ada di contreng-contrengnya. Seru banget loh moms buat anak-anak. Wah saya sudah berhasil menyapu, atau saya sudah ngelap meja loh moms, atau saya sudah bantu untuk cuci piring. Nah itu menjadi kegiatan yang seru sambil mengedukasi anak juga. Nah yang ketiga, apabila si kakak nih atau anaknya masih terlalu kecil untuk bisa membantu, nah apa ya tipsnya? Si anak boleh dikasih nih distraction atau distraksi, mainan, boneka atau kegiatan motorik apa yang bisa lakukan sambil momsnya beberes. Di sini juga balik lagi ya ke yang pertama tadi, kerjasama antara moms dan suami. Jadi Pak Su juga dilibatkan. Oh kalau jam segini si kakak mau tidur nih, ya sudah apa yang bisa dilakukan. Tetap skala prioritas ya moms. Yang keempat, relax moms. Rumah berantakan sedikit enggak apa-apa, yang penting momsnya tetap waras. Jadi tetap apa yang sekiranya esensial saja, bila misalnya oh itu bisa nunggu nanti kok, nggak perlu sekarang juga, nggak apa-apa, relax aja dulu. Dan sekarang hidup kita sudah lebih dipermudah loh moms, ada layanan jasa antar, ada juga layanan bebersih online yang bisa ditelepon untuk bersih-bersih
sekejap. Nah, itu bisa digunakan juga. Jadi tetap ya Mam, tetap relax dan jangan dibawa overthinking, apalagi sampai galau. Terakhir ya Mams, sesungguhnya lebih ideal bila hal ini sudah dikomunikasikan terlebih dahulu. Jadi misalnya nih, si Mbak nanti yang baru datang, di brief dulu. Mbak, nanti kalau mau mudik kasih tahu saya jauh-jauh hari ya, agar saya bisa menyiapkan dan melatih juga si kakak di rumah dan juga membuat kompak Pak Su, jadi tidak mendadak-mendadak. Jadi Moms, apabila sudah disiapkan jauh-jauh hari bisa juga lebih berhemat dan juga tidak kaget. Tahu kapan nih sebelum si mbaknya pulang sudah disiapkan mau cuci karpet kapan, mau cuci AC kapan, mau horden misalnya butuh dicuci dulu atau prep makanan sebelum si mbaknya pulang. Makanan-makanan yang ringkes yang cepat bisa disiapkan dulu dan ditaruh di kulkas. Jadi itu mengurangi juga, mengurangi biaya, mengurangi juga stresnya Moms di rumah. Itulah tadi tips untuk mengurangi stresnya Moms saat ditinggal mudik Mbak ART-nya ke kampung. Semoga ya Moms, bila nanti tiba harinya Mbak ART belum kembali dari kampung halaman sudah bisa mengurangi stresnya para Moms di rumah. Bila Moms masih punya tips lain yang belum kita share, boleh banget loh di-share di kolom komentar di bawah ini. Jadi jangan lupa di-like, di-share, dan di-subscribe. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat menikmati liburan dan bebas stres walaupun si Mbak belum kembali. Wassalamualaikum.